Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan mendengarkan program acara Renungan Hari Sabat bersama Advent Vision Media Ministry yang dibawakan oleh pendeta. Selamat mendengarkan. Yesus mau datang segera. Selamat pagi dan selamat sahabat saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Salam sejahtera buat kita semua, buat seluruh pendengar Maestro yang kami sangat kasihi. Pada pagi hari ini bersama saya Pendeta Cucu Elia, kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan yang saya beri judul Allah lah Sang Raja. Sebelumnya mari saudaraku kita akan berdoa. Bapa yang bertahta dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur untuk berkat dan perlindungan Tuhan dalam istirahat kami sepanjang malam. Dan kami mohon penyertaan dan berkat Tuhan yang sama dan tuntunan Roh Kudus ketika kami akan membaca dan merenungkan sabda-Mu. Biarlah kami terus bertumbuh dalam iman ketika kami semakin memahami kebenaran firman-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pada saat kita hidup sekarang ini, kita memiliki suasana kebersamaan dan kehidupan berbangsa dan bernegara seperti yang kita lihat dan alami sekarang. Ada seorang pemimpin, kemudian ada presiden, ada para menteri, dan kemudian ada DPR dan MPR. Dan bila mana kita berbicara tentang raja, kita mungkin hanya bisa melihat sekilas tentang apa yang pernah terjadi dalam kehidupan orang Indonesia pada zaman dulu. Karena dulu beberapa raja-raja di Indonesia yang mulai mencakup luasnya seperti Indonesia sekarang ini. Dan kita boleh belajar dari sana tentang bagaimana ketika kita memiliki seorang raja, memiliki seorang pemimpin seperti seorang raja, kita mengakuinya, kita merasa dilindungi, kita merasa diberikan kesempatan untuk hidup dalam kekuasaan kerajaannya. Tapi saat yang sama, pengakuan itu menuntut kita juga untuk mengakui segala tuntutan hukumnya, demikian juga upeti yang harus diberikan sebagai mungkin seperti pajak zaman sekarang. Saudaraku, mari kita belajar pada pagi hari ini tentang Allah sebagai Raja. Dalam Alkitab, saudaraku, peran Raja terutama berkaitan dengan kepemimpinan politik dan agama. Raja dianggap sebagai pemimpin tertinggi umat dan bertanggung jawab atas kebijakan negara serta penyembahan terhadap Allah. Mengapa saya berbicara tentang Allah lah Sang Raja? Dalam perenungan kita yang terus kita gali dalam kitab Mazmur setiap pagi Sabat, kita menemukan pada pasal 97, ya, kita mulai dengan pasal 94 sampai pasal 100, kita menemukan Allah diulang-ulangi sebagai seorang pemimpin, seorang hakim, dan lebih tandasnya dialah seorang raja yang bisa berfungsi juga sebagai seorang hakim yang mengadili dan menghakimi. Misalnya pada pasal yang ke-97 ayat 1, Tuhan adalah raja, biarlah bumi bersorak-sorak, biarlah banyak pulau bersukacita. Awan dan kekelaman ada sekeliling dia. Keadilan dan hukum adalah tumpuan tahtanya. Jadi saudaraku, ayat ini mengajak kita melihat dan mengakui Allah kita, Tuhan kita adalah Raja yang memimpin dan mengendalikan hidup kita. Kemudian juga dalam ayat yang pertama dalam pasal 99, Tuhan itu Raja, maka bangsa-bangsa gemetar. Ia duduk di atas kerub-kerub, maka bumi goyang. Tuhan itu maha besar di Sion, dan ia tinggi mengatasi segala bangsa. Ayat yang keempat, Raja yang kuat, yang mencintai hukum, Engkaulah yang menegakkan kebenaran, hukum dan keadilan di antara keturunan Yakub. Beberapa ayat yang baru saja saya bacakan, ketika saya membaca nama atau kata raja di dalamnya,
selalu terkait dengan apa yang dilakukan raja untuk mengatasi kehidupan bernegara atau berbangsa, di mana warganya, penduduknya harus mendapat keadilan dan hukum harus ditegakkan. Begitulah konsep yang dibangun dalam ayat-ayat yang termuat dalam kitab Mazmur. Saudaraku, dalam Perjanjian Lama, raja-raja Israel dan Yehuda menjadi pemimpin tertinggi yang dipilih oleh Allah untuk memerintah bangsa Israel. Mereka dianggap sebagai wakil Allah di bumi dan memiliki kuasa atas seluruh rakyat dan wilayah, serta bertugas untuk menjaga agar bangsa Israel mematuhi hukum-hukum Allah. Lihat sekali lagi kaitannya bahwa memang raja terkait dengan tugasnya untuk mana warganya, penduduknya harus mematuhi hukum-hukum Allah. Dia terkait dengan raja yang sesungguhnya, yakni Allah sendiri. Namun tidak semua raja rupanya memenuhi tuntutan tersebut dengan baik. Beberapa raja dianggap jahat dan menyesatkan umat sehingga seringkali menyebabkan kehancuran dan bahkan penderitaan bagi bangsa Israel. Sebaliknya, ada beberapa raja yang dianggap memang baik dan saleh, seperti tercatat dalam Alkitab cerita Raja Daud dan Raja Salomo. Sekalipun tentu ada beberapa kekurangan dalam pengalaman hidupnya. Dalam Perjanjian Baru, kelihatannya peran raja tidak lagi sebesar pada masa Perjanjian Lama. Memang ini ada bahaya yang muncul dalam pergeseran peran sebagai seorang raja, ya. Meskipun kita menemukan bahwa Yesus disebut sebagai raja orang Yahudi, dan kata itu muncul juga sebagai ejekan bahkan. Walaupun kita sebagai orang Kristen memahami dan mengakui dia adalah seorang raja yang sungguh-sungguh raja dan bahkan raja alam semesta. Yesus tidak memerintah dengan kekuasaan politik. Pada saat itu, benar-benar tidak pernah memimpin sebagai seorang raja dalam arti sebenarnya. Dan peran raja kemudian digantikan sekarang ini atau pada setelah kematian Yesus, setelah para murid sudah meninggal, maka peran gereja itu diambil alih peran raja itu diambil alih oleh gereja atau oleh para pemimpin gereja, oleh imam, oleh pendeta, oleh uskup. Dan itu membuat hilangnya kesempatan umat untuk melihat Allah sebagai raja. Seringkali kita hanya melihat yang kelihatan saja. Dan tentu saja kita harus melihatnya secara seimbang. Saudaraku sekalian, mari kita melihat sepintas tentang Raja Daud. Sebab di dalam kitab Mazmur yang baru saja kita baca, sebetulnya pasal-pasal yang baru saja dibaca terkait dengan Raja Daud, dan bahkan disebutnya juga Mazmur Daud. Maka kita lihat apa yang sesungguhnya dalam cerita Alkitab, dalam kitab-kitab sebelumnya, baik dalam Samuel, Raja-Raja, dan juga Tawarikh, kita melihat apa yang terjadi dengan Raja Daud, supaya kita boleh melihat bahwa apa yang dituliskan Raja Daud adalah juga berkaca pada dirinya yang pernah menjadi seorang raja. Raja Daud memang adalah salah satu raja terkenal dalam sejarah orang Israel. Punya banyak cerita yang tentunya menjadi berkat dan mungkin menjadi seorang pahlawan yang perlu terus diceritakan. Selama masa pemerintahannya, negara Israel itu mencapai puncak kejayaannya. Dan berikut beberapa hal yang dalam kepemimpinan Raja Daud menjadi sebuah fenomena yang penting untuk diingat. Raja Daud dengan bangsanya pernah menaklukkan Yerusalem. Dan Raja Daud berhasil sebagai raja menaklukkan Yerusalem dan menjadikannya sebagai ibu kota negeri Israel. Kota ini kemudian dikenal sebagai Kota Daud jadinya. Dan yang kedua, persatuan Israel. Raja Daud berhasil mempersatukan suku-suku di Israel dan membentuk kerajaan yang sangat kuat. Yang ketiga, perang melawan orang Filistin. Raja Daud terkenal dengan kemenangannya dalam peperangan melawan orang Filistin, terutama cerita yang sangat menjadi legenda, yaitu berhasil membunuh seorang raksasa yang luar biasa besarnya
dan dia menghadapinya di dalam nama Tuhan. Ini menjadi sebuah legenda yang penting bagi orang Israel. Dan yang keempat, pembangunan bait suci. Memang Raja Daud berencana untuk membangun sebuah bait suci bagi Allah di Yerusalem, meskipun rencananya tidak terwujud selama masa pemerintahannya. Putranya lah Raja Salomo kemudian membangun bait suci yang megah sekali. Namun saudaraku sekalian, ketika kita berbicara tentang apa yang menjadi kehebatan, kemenangan Raja Daud, meskipun Raja Daud adalah seorang pemimpin yang kuat, hebat, dan sukses dalam bidang peperangan dan pemerintahan, dia juga adalah seorang manusia yang mengalami kegagalan dalam kehidupan pribadinya. Salah satunya adalah kisah cerita tentang Batseba, seorang istri dari orang yang bernama Uriah, yang Raja Daud kemudian melakukan perzinahan dan akhirnya bahkan dia membunuh suami Batseba itu, yaitu Uriah. Saudaraku sekalian, mari kita melihat sekarang apa yang dikatakan oleh Alkitab dan khususnya kitab Mazmur tentang Allah sebagai Raja. Sesungguhnya apa maknanya ketika kita mengakui, mempercayai Allah, mempercayakan Allah kita sebagai Raja kita? Mari kita lihat beberapa poin penting terkait dengan apa yang dikatakan kitab Mazmur. Yang pertama adalah Allah adalah Raja yang berkuasa. Kalau kita percaya dia adalah Raja, tentu dia haruslah yang berkuasa. Dan memang dia berkuasa berdaulat atas segala sesuatu di dunia ini, di alam semesta ini. Yang kedua, kekuasaan Allah adalah abadi dan tidak terbatas oleh waktu dan ruang. Dimanapun sudah berada, dimanapun kapanpun saudara tinggal, dimanapun saudara berada dalam kekuasaan Allah. Ya, ada orang ingin keluar dari tekanan daripada satu negara, barangkali dia pergi atau keluar dari satu negara ke tempat yang lain, ingin mencari kebebasan. Tetapi ketika kita percaya dan mengakui Allah sebagai Raja, kekuasaannya abadi, tidak terbatas dalam waktu dan ruang. Yang ketiga, keadilan dan kebenaran adalah bagian yang integral dari kerajaan Allah. Selalu diucapkan mengenai keadilan, hukum, dan menegakkan hukum yang adil, karena mengakui Allah sebagai Raja. Sesuatu yang Allah bisa lakukan dan harus dilakukan, dan itu menjadi suatu hal yang penting yang Allah harus lakukan dan nyatakan kepada umatnya, yakni keadilan dan kebenaran yang integral dengan nama atau kerajaan Allah. Yang keempat, Allah itu dihormati dan disembah sebagai Raja yang agung dan mulia oleh semua umat manusia. Walaupun mungkin kita sudah mulai ada banyak aliran, ada banyak agama, tetapi ketika mengakui ada satu kekuatan yang jauh lebih hebat, jauh lebih berkuasa, dialah Allah. Mungkin menyebutnya dengan nama yang berbeda. Dialah yang disembah. Raja itu sekali lagi memang terkait dengan kehidupan politik, tapi juga dalam penyembahan tadi kita sudah bahas. Dan Allah adalah pribadi atau figur yang dihormati dan disembah. Kemudian yang kelima, Allah memerintah dengan cinta dan kasih. Kalau tadi disebut sebagai Raja yang menegakkan keadilan, tetapi juga Allah kita adalah Raja yang memerintah dengan cinta dan kasih sayang yang sempurna dan selalu berada di antara umatnya dalam segala situasi. Ini yang penting, saudaraku. Dia mengasihi, memelihara kita, dan dia mendampingi umatnya. Cerita Alkitab menunjukkan bahwa setiap perkara yang dipimpin oleh raja apapun, sesungguhnya Allah hadir di sana mendampingi umatnya dan bahkan mendampingi raja-raja yang benar, bahkan raja yang salah diarahkan. Dan ketika tidak bisa diarahkan, Tuhan turunkan raja itu. Tuhan, Allah kita Raja yang berada di sisi umatnya selalu. Yang keenam, kekuatan Allah lebih besar dari segala kekuatan dan Allah lah yang memenangkan segala peperangan. Lihat saudaraku sekalian, jelas perkataan Tuhan dalam cerita-cerita Alkitab ini, Allah memenangkan peperangan. Dan karena kekuatan Allah jauh lebih besar daripada manusia, bahkan Tuhan mengolok-olok
bahkan meniupkan saja sudah cukup untuk menghanguskan atau membinasakan orang yang melawan kekuatan Allah. Kekuatannya sungguh besar, dan saudara dan saya terpanggil untuk berlindung pada kekuatan Allah karena sungguh kekuatannya sangat hebat. Yang ketujuh, Allah menuntun umatnya untuk hidup dalam kebenaran dan kesetiaan dan akan mengadili mereka yang melawan hukumnya. Lihat saudaraku sekalian, kitab Mazmur selalu mengkaitkan Allah sebagai Raja yang adalah penegak hukum yang adil. Dan tentu saudara dan saya sebagai orang Kristen jangan pernah juga alergi mendengar hukum, karena Allah kita adalah Allah yang memiliki keteraturan dan hukum, dan barang siapa yang melawan hukumnya, dia akan menghadapi Allah sendiri karena Allah akan mengadili mereka yang melawan hukumnya. Yang kedelapan, Allah menyelamatkan dan memberkati umatnya yang setia dan akan memuliakan mereka di hadapan bangsa-bangsa. Janji Tuhan begitu jelas bahwa mereka yang setia kepada Tuhan, Tuhan sendiri akan memberkati dan mengagungkan, memuliakan mereka di antara bangsa lainnya. Jadi saudaraku sekalian, kalau kita menjadi sebuah bangsa yang kemudian makin lama makin terpuruk, makin saling menyalahkan, makin banyak saling tuding-menuding, dan bahkan sulit sekali untuk maju, sesungguhnya kita belum menjadi bagian daripada kerajaan Allah. Karena Allah berjanji akan menyelamatkan, memberkati, dan memuliakan lebih daripada bangsa yang lainnya. Ya. Yang kesembilan, Allah adalah hakim yang adil dan akan memberikan hukuman yang pantas bagi orang-orang yang meninggalkan jalan-jalannya. Ya, kata hukum, kata ketetapan sering juga disejajarkan dengan jalan-jalannya. Ya. Dan Tuhan Allah kita, Raja kita adalah hakim yang adil. Lihat dalam Alkitab, peran raja itu juga memiliki perannya sebagai hakim, dan hakimnya adalah hakim yang adil tentunya. Yang terakhir, yang ke-10 adalah kebenaran dan keadilan akan ditegakkan oleh Allah pada akhir zaman. Ya, di penghujung segala cerita ini, di penghujung daripada zaman dan berbagai zaman ini, akhirnya akan dikuasai, ditegakkan oleh Allah yang menegakkan keadilan dan kebenaran. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bila mana kita benar-benar percaya dan mengakui Allah sebagai Raja, apa konsekuensinya bagi kita dengan mengakui sebagai Raja? Apakah sekedar menyiapkan sebuah upeti bagi seorang raja di dunia ini untuk mengakui dia sebagai Raja? Mungkin salah satunya iya. Tetapi ada banyak hal yang lain ketika kita mengakui seseorang menjadi Raja. Dan di dalam kekristenan kita menyadari dan kita mengakui bahwa Yesus itu adalah Raja kita. Dalam Filipi pasal 2 ayat 9 dikatakan, itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Ayat-ayat yang saya bacakan ini sebelumnya berbicara tentang Yesus yang direndahkan. Sebetulnya lebih tepatnya merendahkan dirinya, ya, menjadi sama seperti manusia, menjadi manusia dan bahkan menjadi manusia yang miskin, dan itu pun harus menjalani hukuman mati, dan matinya pun tidak biasa, mati di kayu salib, serendah-rendahnya saudaraku sekalian. Tetapi ayat ini kemudian disusul dengan akhirnya Allah meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Apa artinya? Dialah Raja kita, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Jadi bukan sekedar raja biasa, bukan Raja Israel, tetapi dia adalah Raja alam semesta. Dialah Tuhan. Dialah Tuhan di atas segala Tuhan dan Raja di atas segala Raja. Dalam 1 Timotius 6 ayat 15 mengatakan, yaitu saat yang akan ditentukan oleh penguasa yang satu-satunya dan yang penuh bahagia, Raja di atas segala raja dan Tuhan di atas segala Tuhan. Dengan tegas saudaraku sekalian, menyatakan tentang Yesus dengan satu frase yang tegas, dia adalah Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Dan kemudian sebagaimana disebutkan tadi tentang akhir zaman, pada akhirnya Wahyu 17 ayat 14,
mereka akan berperang melawan anak domba. Ada banyak usaha rupanya mau melawan, ya, mau mencoba untuk menekan anak domba. Tetapi anak domba, yakni yang menggambarkan Yesus itu, akan mengalahkan mereka. Karena ia adalah Tuhan di atas segala Tuhan dan Raja di atas segala Raja. Mereka bersama-sama dengan dia juga akan menang, yaitu mereka yang terpanggil, yang telah dipilih, dan yang setia. Jadi ada janji Tuhan buat kita, saudaraku, yang percaya pada Tuhan kita Yesus Kristus. Kita akan mengalami kemenangan karena Yesus adalah Raja yang menang. Dan apa konsekuensinya ketika kita percaya kepada Yesus sebagai seorang Raja? Konsekuensinya sama seperti kita mengakui raja-raja dunia. Kita memberikan segala sesuatunya dan hidup kita bahkan diserahkan kepada Tuhan kita. Jadi kalau hanya sekedar persembahan persepuluhan adalah hal yang hanya sekedar mungkin sesuatu yang terjadi di permukaan, tetapi sesungguhnya yang diminta Tuhan, ketika kita mengakui Yesus sebagai Raja, kita menyerahkan hidup kita untuk dipakai, terserah Tuhan mau gunakan apa, di mana kita boleh melakukan yang terbaik buat Raja kita. Inilah perenungan kita tentang Allah sebagai Raja dan Tuhan Yesus adalah Raja kita. Mari kita renungkan dan kita doa bersama-sama. Bapa yang penuh kasih, kami ucap syukur untuk berkat firman Tuhan. Ia mengajak kami melihat lebih dalam lagi tentang pribadi Yesus yang adalah Raja di atas segala Raja. Dan terima kasih Tuhan untuk uraian pengajaran firman Tuhan yang kami boleh bagikan pada pagi hari ini. Biarlah kami dalam hidup kami sehari-hari, kami selalu dituntun untuk mengakui dalam hidup praktek sehari-hari bahwa dialah Tuhan kami, Yesus Kristus yang adalah Raja yang kami sembah. Bapa di sorga, kami mohon berkat buat saudara kami yang saat ini dengan segala keluhannya, dengan segala pergumulan hidupnya. Mungkin mereka dalam lemah iman, Tuhan berkenan menjamah, meneguhkan mereka dan membuat mereka kembali di dalam Tuhan. Dan bila mana saudara kami dalam lemah secara fisik oleh karena sakit penyakit, Tuhan berkenan menjamah mereka dan memberikan kekuatan dan kesembuhan. Mohon berkat Tuhan juga untuk segala kegiatan ibadah kami sepanjang Sabat ini. Biarlah penyertaan Tuhan dari sukacita kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Sobat Maestro, Anda telah mendengarkan program acara Renungan Hari Sabat bersama Advent Vision Media Ministry. Untuk tanggapan pendengar, hubungi 087 888 777 689. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Tuhan memberkati.